Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana kami, yaitu channel yang membahas tentang fadilah dan manfaat mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita selalu menjadi ahli Al-Quran, dan selalu dalam bimbingannya, amin. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan dari kalian semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Sholawat Fatih adalah salah satu bentuk sholawat yang diakini memiliki berbagai manfaat bagi mereka yang membacanya dengan penuh keikhlasan. Berikut beberapa manfaat yang dikaitkan dengan membaca sholawat Fatih. 1. Memperoleh keberkahan dalam hidup. Sholawat ini diakini bisa mendatangkan keberkahan dan kelapangan dalam hidup bagi yang mengamalkannya secara rutin. 2. Mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya. Membaca sholawat Fatih juga merupakan bentuk pengingat akan kecintaan kepada Rasulullah, yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. 3. Menghapuskan dosa. Menurut keyakinan, sholawat ini memiliki manfaat untuk menghapuskan dosa dan khilafan yang dilakukan, terutama jika dibaca dengan tulus. 4. Mempermudah terkabulnya hajat. Banyak yang meyakini bahwa mengamalkan sholawat Fatih bisa mempercepat terkabulnya hajat atau keinginan, terutama jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Menjaga dari bahaya dan kesulitan. Sholawat ini juga dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga diri dari mara bahaya, kesulitan, dan bencana. 6. Mendapatkan syafaat di akhirat. Sholawat Fatih juga diakini sebagai wasilah, perantara, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhir nanti. 7. Mendatangkan kedamaian dan ketentraman hati. Membaca sholawat dengan istiqomah dapat membuat hati lebih tenang dan damai serta membantu menjernihkan pikiran. Bagi yang ingin mengamalkan sholawat Fatih, disarankan membacanya dengan penuh penghayatan dan keikhlasan, serta menjadikannya sebagai bagian dari zikir harian untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Berikut adalah beberapa fadilah dari sholawat Fatih yang diakini oleh banyak ulama dan pengamal. 1. Memperoleh pahala seperti membaca sholawat 600,000 kali. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa membaca sholawat Fatih sekali sebanding dengan membaca sholawat sebanyak 600,000 kali, sehingga pahalanya luar biasa besar. 2. Menghapus dosa. Sholawat Fatih diakini mampu menghapus dosa-dosa dan membersihkan hati dari berbagai kesalahan, sehingga memperbaiki hubungan kita dengan Allah. 3. Dihindarkan dari mara bahaya. Banyak yang percaya bahwa sholawat Fatih memiliki kekuatan untuk melindungi dari bahaya, bencana, dan kejahatan. 4. Memperoleh cahaya ilahi. Membaca sholawat Fatih dapat mendatangkan cahaya atau nur dari Allah, yang bisa menerangi hati dan menuntun menuju kebenaran. 5. Dikabulkan segala hajat. Pengamal sholawat Fatih sering merasakan bahwa segala hajat dan keinginan mereka lebih mudah terkabul. Bacaan ini diakini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan pengabulan doa. 6. Menjaga kesehatan dan keselamatan. Banyak yang merasakan manfaat kesehatan dan keselamatan dari rutin membaca sholawat Fatih, seolah-olah sholawat ini menjadi pelindung dari penyakit dan masalah fisik. 7. Mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Sholawat Fatih juga diakini bisa menjadi jalan untuk memperoleh syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti, sebuah keistimewaan yang sangat dicari oleh umat muslim. 8. Menghilangkan kesedihan dan kecemasan. Sholawat Fatih dapat membantu menenangkan hati yang gundah, mengurangi kecemasan, dan mendatangkan kedamaian batin. 9. Memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah. Membaca sholawat Fatih diakini bisa mendekatkan seseorang kepada Allah dan meningkatkan derajat spiritual mereka. Mengamalkan sholawat Fatih, terutama dengan istiqomah, bisa memberikan berbagai keberkahan dalam hidup, dan disarankan untuk dibaca dalam suasana yang tenang serta penuh kehusyukan untuk meraih fadilahnya secara optimal. Berikut adalah beberapa keutamaan sholawat Fatih yang diakini oleh banyak pengamal dan ulama. 1. Menghubungkan diri dengan Rasulullah. Membaca sholawat Fatih merupakan bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, yang menjembatani kita dengan beliau dan mendekatkan kita kepada Allah. 2. Diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sholawat Fatih diakini membawa kebaikan, keberkahan,
dan kemudahan dalam urusan dunia serta sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. 3. Mendapatkan ampunan dosa. Membaca sholawat Fatih dengan penuh penghayatan dipercaya dapat menjadi sebab turunnya ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. 4. Memperoleh rezeki yang berlimpah. Keutamaan lain yang diakini dari sholawat Fatih adalah mendatangkan rezeki yang lebih lancar. Dan banyak pengamal merasakan kelapangan rezeki setelah istiqomah membaca sholawat ini. 5. Mendapatkan ketenangan dan ketenangan hati. Membaca sholawat Fatih secara rutin bisa menenangkan hati, mengurangi rasa gelisah, dan menenangkan pikiran dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. 6. Menghilangkan kesulitan dan menghadirkan kemudahan. Sholawat ini dipercaya bisa membantu meringankan beban hidup dan mempermudah dalam menghadapi ujian serta rintangan. 7. Dikabulkannya doa dan hajat. Banyak pengamal sholawat Fatih yang meyakini bahwa sholawat ini dapat mempercepat terkabulnya doa dan hajat, khususnya jika dibaca dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. 8. Memperoleh perlindungan dari bala dan bencana. Sholawat Fatih juga diakini dapat menjadi pelindung dari mara bahaya, musibah, dan bencana, sehingga pengamalnya senantiasa merasa aman. 9. Diterangi cahaya iman dan ilmu. Dengan membaca sholawat Fatih, hati dan jiwa seseorang akan semakin terbuka, mendapatkan cahaya ilmu, iman, serta hidayah yang menguatkan keimanan. 10. Mendapatkan syafaat di hari akhir. Sholawat ini diakini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat, sebagai bentuk pertolongan bagi yang mengamalkannya dengan tulus. Membaca sholawat Fatih secara rutin dan penuh keyakinan dapat membuka pintu-pintu keutamaan ini, sehingga membantu mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritual dengan Rasulullah. Berikut adalah cara mengamalkan sholawat Fatih sesuai panduan yang dianjurkan oleh para ulama. 1. Membaca dengan niat ikhlas. Mulailah dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan Rasulullah. Pastikan hati tenang dan fokus dalam setiap bacaan. 2. Membaca sholawat Fatih secara istiqomah. Banyak ulama menganjurkan untuk mengamalkan sholawat Fatih secara rutin. Beberapa anjuran bacaan yang umum adalah 11 kali setiap hari, biasanya dilakukan setelah sholat fardhu. 100 kali setiap hari untuk keperluan atau hajat tertentu. 313 kali untuk memohon perlindungan atau keberkahan yang lebih besar, biasanya dalam situasi penting atau saat menghadapi ujian berat. 3. Dibaca setelah sholat fardhu atau sholat sunnah. Membaca sholawat Fatih setelah sholat fardhu atau sholat sunnah disarankan untuk mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan tambahan dalam menjalani kegiatan sehari-hari. 4. Menghadap kiblat dan dalam keadaan suci. Dalam banyak tradisi, membaca sholawat dalam keadaan suci, berwudhu, dan menghadap kiblat dianjurkan, karena ini menunjukkan sikap penghormatan dan penghayatan yang lebih mendalam. 5. Menggunakan waktu-waktu mustajab. Mengamalkan sholawat Fatih pada waktu-waktu mustajab, seperti di sepertiga malam terakhir, setelah sholat subuh, atau antara azan dan iqomah, diakini akan membawa hasil yang lebih besar. 6. Memulai dengan tawasul dan niat khusus. Jika memiliki hajat tertentu, sebaiknya dimulai dengan tawasul kepada Allah melalui Nabi Muhammad, dan disertai niat yang spesifik sebelum membaca sholawat Fatih. Misalnya, niat meminta kesehatan, kelancaran rezeki, atau perlindungan. 7. Mengikuti panduan jumlah bacaan dari mursid atau guru spiritual. Bagi yang mengikuti tarekat atau memiliki pembimbing spiritual, bisa mengikuti jumlah bacaan yang dianjurkan oleh mursid atau guru tarekat masing-masing. Setiap guru bisa saja memberikan panduan jumlah bacaan, atau tata cara khusus sesuai ajaran tarekatnya. 8. Dilakukan dengan khusyuk dan penghayatan. Setiap bacaan sholawat Fatih diharapkan dihayati dengan khusyuk, merasakan kehadiran Rasulullah dan mengingat sifat-sifat beliau, sehingga mendatangkan ketenangan dan kemantapan hati. 9. Berdoa setelah membaca sholawat Fatih. Setelah selesai membaca sholawat Fatih, tutup dengan doa, meminta kepada Allah agar segala hajat dikabulkan dan agar keberkahan dari bacaan sholawat ini menyertai hidup. 10. Beristiqomah dan menjaga akhlak baik.
Keutamaan sholawat Fatih akan lebih terasa apabila diiringi dengan usaha untuk terus memperbaiki diri dan menjaga akhlak baik dalam keseharian. Dengan mengamalkan sholawat Fatih secara istiqomah dan penuh penghayatan, para ulama meyakini bahwa seseorang akan merasakan manfaat dan keberkahannya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, itulah manfaat serta mengamalkan sholawat Fatih. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu istiqomah menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.